Kala kebosanan menimpa wanita yang masih hamil muda itu, dia pun keluar dari kamar besar Taeyong. Kebetulan di sana terlihat Beatrice, sang maid yang sudah lama bekerja. Dengan Taeyong membawa kardus secara diam-diam, Ian otomatis menunduk dan melirik Beatrice di sela belang atas itu. Tiba-tiba dia meneguk ludahnya sendiri. Botol-botol yang ditahan di bawah Beatrice terlihat seperti bir di matanya. Sudah lama sekali aku tidak minum alkohol, monolog Ian pada diri sendiri. Namun dia berucap mengingat Taeyong melarangnya keras untuk minum alkohol ataupun masakan yang tidak sehat. Nah, kau tidak hanya membuat mafia itu ngidam kan? Ian mulai mengelus perutnya sendiri. Setelah mencoba bicara sepihak dengan anak itu kandungannya, Ian akhirnya memutuskan untuk mengikuti keinginannya sendiri. Lagi pula Taeyong dan Jason sedang tidak ada di Mansion sekarang, jadi rasa takutnya jadi tidak terlalu. Begitu Taeyong pulang bersama dengan Jason, di belakangnya wajah lelah Taeyong begitu kentara, ditambah dia yang udah lelah akhir-akhir ini akibat hormon yang timbul karena Ian hamil. Jason pun berjalan ke arah dapur untuk menghilangkan dehidrasinya sejenak, namun matanya menangkap Beatrice yang nampak kebingungan karena menghitung dan mencari sesuatu di dalam kardus. Jason sontak menggiling botol, kaki panjangnya melangkah ke arah kardus tadi, dan Jason pun langsung menyelidik ke arah Beatrice. Itu milikmu. Beatrice langsung mengangguk, ya, semua botol dalam kardus itu dikirim ke daerahku. Tiba-tiba Beatrice teringat sesuatu. Satu-satunya yang memungkinkan mengambil satu botol yang hilang adalah perempuan putih yang mendatangi dapur dengan gerik mencurigakan. Tapi tadi dia tidak cukup sabar dengan keanehan itu. Mungkinkah nona putih itu? Ian tanya Jason memastikan kondisi Mas Beatrice semakin parah. Bisa nanti tidak bertemu. Jason pun tahu arah pembicaraan Beatrice. Dia mencoba menenangkan wanita parubaya itu. Namun kau tak perlu terlalu panik, Master juga pasti akan memarahinya karena minum bir. Itu bukan bir. Mata Jason membelalak. Itu adalah obat. Kaki pria berdarah Hongkong itu melemas. Dia mulai membayangkan bagaimana masternya dan Ian dalam di kamar itu. Sekarang ini Ian berdiri di depan cermin sembari menyampirkan bagian bahu darisnya ke samping. Pikirannya tak terlalu fokus saat ini. Hormonnya malah makin tinggi ketika melihat Taeyong pulang dan langsung mandi. Pintu kamar mandi terbuka, menampilkan sosok yang menyelimuti gairahnya itu. Buru-buru Ian mendekati Taeyong. Beda hal dengan Taeyong yang mulai merasakan keanehan dari sikap Ian yang kini mulai berkelayut manja di tangannya. Ah, kau mandi lama sekali. What's wrong with you? Tanya Taeyong mencoba mengundurkan wajahnya sedikit. Wah, tambah kekar saja, ucap Ian. Dia mulai menaruh jarinya di dada Taeyong, mengitari bagian yang terbentuk sempurna karena olahraga, dan Taeyong sama sekali tak tahan. Dengan itu, dalam satu tarikan dia peluk pinggang Ian dan membawa wanita itu ke dalam dekapannya sekaligus agar tangannya diam. Berbeda dengan Ian yang biasanya langsung menepis pelukan Taeyong, kali ini dia membalas pelukan itu sembari memamerkan sore hitam Taeyong yang masih basah. Ian menangkap dua sisi wajah Taeyong yang menyentuh bibir pria itu, membuat Taeyong tersentak. Taeyong pun menarik diri meskipun dalam hati dia sama sekali tak menyangka tindakan perempuan ini. Dia mengecek dahi Ian dan tak menemukan tanda demam di sana, membuatnya keheranan setengah mati. Apa yang membuat Ian seperti ini? Taeyong, panggil Ian sebelum kembali. Taeyong, dan kali ini Taeyong mulai tak peduli pada pertahanannya. Dia membalas itu dengan mesra.
Pas berbelit, Ian melepas dekapan, dia turun dan berjongkok. Keduanya akhirnya mencapai secara bersamaan. Ian dapat mendengar degup jantung Theo yang memompa tak karuan, sedangkan dia mulai memegang sudut bibirnya sendiri yang akibat tanpa. Tiba-tiba Ian tertawa, perasaan bahagia menggegapi dirinya. Saat ini Theo merasa bahwa Ian adalah wanita paling gila di dunia yang bisa membuatnya merasa nikmat. Dan dari luar kamar yang terkunci, Jason terus menenangkan Minky yang menangis. Meskipun tidak, suara mereka bahkan tak bisa teredam oleh kamar besar Taeyong. Bocah berumur 6 tahun berpikir bahwa Taeyong kembali menyiksa Ian seperti di awal pertemuan. Minky, mamimu baik-baik saja. Minky menganggap tak percaya. Tapi kenapa mami berteriak keras sekali? Dan Jason sama sekali tak bisa menjawab pertanyaan polos Minky. Bagaimana bisa bocah ini mengerti bahwa teriakan itu hanya berasal dari rasa sakit, namun juga rasa nikmat. Ketika buka mata dari tidurnya, Ian mendapat mood yang sangat baik. Dia lalu tersenyum riang dan tertawa seperti orang gila. Semenjak semalam itu, hal yang paling sering dia pandangnya adalah bingkai foto yang berada di dalam kamar Minky. Bingkai itu adalah satu-satunya bingkai terdapat wajah Taeyong di antara puluhan bingkai bergambar seram yang ada di dalam mansion. Aku pasti sudah gila, gumanya saat melihat figur Taeyong yang sedang tersenyum sembari menggendong Minky saat masih bayi. Kejadian semalam masih sangat terasa dalam ingatannya. Dengan bantuan obat yang awalnya dia sangka bir, Ian sama sekali tak ingin menyalahkan itu. Ian menampilkan senyum simpul di wajahnya. Dia sudah tak sabar ingin Taeyong yang sudah meninggalkannya selama 5 jam. Welcome Master Beatrice berkirim menyambut kedatangan Taeyong, diikuti oleh guru privat Minky yang ikut membungkuk memberi sapa pada Taeyong. Menjawab Taeyong seadanya, dia lalu mengacupkan Minky yang mengusap kepala putranya yang sedang fokus belajar itu. Taeyong lalu berjalan pelan menuju sofa single dan setiap langkahnya membuat batin Ian protes tak terima. Kenapa Taeyong tak menghampirinya? Mengapa Taeyong justru mengambil sebuah buku di bawah meja dan membacanya begitu saja tanpa menatapnya? Senyuman bibir Ian langsung meluntur. Apa yang kuharapkan darinya? Aku masih di sini karena sedang mengandung anaknya. Ian pun mendesah berat dan kembali membalikkan tubuhnya menghadap jendela membelakangi Taeyong yang tengah duduk di sofa. Ian menyahut dengan gumanan singkat seraya membalikkan tubuhnya menghadap Taeyong yang berdiri jauh di depannya. Bukannya merespon, Ian kembali. Taeyong kini menatap ke arah pria yang sedang mengajar Minky. Mr. Freddy, pikir apa pelajaran Minky? Cukup sampai di sini saja, Taeyong berkata dengan nada mengusir yang sangat sopan. Mr. Freddy pun mulai membereskan barang-barangnya. Saat itu Taeyong langsung beri kode pada Jason untuk mengantar guru privat Minky itu. Lalu mata Jeffrey beralih ke Beatrice. Begitu bahwa Minky ke kamarnya telah mengatakan itu, Taeyong memberi kode memakai tangan agar Beatrice mengunci kamar Minky. Balik ke ruang tengah yang kini kosong, Ian merasa dia pasti akan ikut diusir juga. Namun baru saja dia melangkah, suara Taeyong menginterupsi. Kau tetap di sana? Ian menunjuk. Ia seraya berjalan cepat menghampiri perempuan itu.
Dengan gerakan cepat, Theo membalik tubuh Yen, membuatnya menghadap jendela. Halaman depan yang basah karena hujan adalah pemandangan yang sekarang. Theo yang berdiri di belakangnya menekan tubuh Yen pada kaca jendela yang besar. Tiba-tiba Theo malah merapatkan padanya, membuat mata Yen membelalak. Dia bisa merasakan sangat keras menempel sempurna. Yen hanya tertutup. Pegang tanganku kuat, jangan biarkan aku menyakitimu, Theo berbisik dengan suara berasa. Ratakan yang mencengkram tangan Theo semakin kuat menekannya pada kaca. Jangan sampai Theo menyakitinya. Dalam posisi dan gerakan seperti sedang, tapi kali ini Yen sadar. Dia merasa bahwa Theo sudah belajar mengendalikan diri, meluapkan segala yang mulai memuncak dari dalam diri sendiri akibat pancingan Theo. Yen menahan dorong meluapkan dari Theo sekali. Jangan mengacaukan pertahanannya, Yen. Theo menggeram. Ternyata lebih sulit dari yang dia bayangkan. Theo baru saja menemui dokternya pagi-pagi sekali karena merasa bersalah pada Yen di pagi hari. Dia tak tega melihat bekas memar dan yang selalu menghias. Setelah mereka melakukannya dan dokternya menyarankan satu cara yang membuat Theo langsung setuju dan mempraktekannya. Dia mengira melakukan di luar seperti ini akan mudah baginya untuk mengendalikan, tapi ini tak mudah. Dia hampir tidak bisa mengontrol pada Yen. Tangannya sudah terasa gatal-gatal, setidaknya dia ingin rambutnya selalu tergerai. Itu sebenarnya pegangan Yen berat yang tidaklah kuat jika pria dengan mereka Korea itu mau. Dia bisa menyingkirkan tangan Yen dengan mudah, tapi dia tahan mati-matian. Dengan gerakan dan desakan yang terus menggila, Theo mulai mengangkat tangannya menjauh dari kaca. Mati-matian tangannya menahan agar tidak menarik helai hitam itu, dan akhirnya tangan Theo tak tahan lagi. Dia menarik rambut Yen kuat sembari menggigit. Yen membanting pergelangan tangan Theo agar menempel pada kaca lagi. Mencengkram lebih kuat. Yen memejamkan matanya, berbisik dengan susah payah. You can do it. Napas Yen semakin terengah. Lirik Yen terus seraya menatap bayangan Theo lewat kaca jendela. Theo menggeram pasrah ketika mendengar panggilan sayang itu. Suaranya nyaris berteriak. Dia bergerak lebih cepat mencari sesuatu yang dia cari. Yen mendorong dada Theo pelan, bernapas. Dia menatap Theo yang memejamkan mata dengan napas yang memburu. Yen menarik Theo yang terbalut. 3 tahun itu basah dan sontak membuat Yen tertawa geli. Yen berniat membantu Theo, namun dia langsung membuat tanda dengan tangannya. Tetap di sana, jangan mendekat. Yen menurut dengan tetap di tempatnya. Dia bisa melirik wajah Theo seakan takut sesuatu. Aku masih belum bisa menahannya, ujar Theo dengan nada kecewa melirik ke arah tangannya yang masih belum bisa terkontrol sepenuhnya. Kau sudah sangat hebat, Mr. Game, puji Yen. Dia terharu akan tindakan Theo yang mencoba untuk tidak menyakitinya.